Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eka Puspita, NIM 203020202031, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7 dari ilmu sastra yang berjudul Citra Wanita Jaya, Piala Strukturalisme Genetik, Puisi Istri karya Darmato Djatman. Membaca puisi yang berjudul Istri ditemukan tidak akan lepas dari konteks sejarah yang melatar belakangi Darmato Djatman sebagai penulisnya, yang menyadari bahwa sebagai anggota masyarakat ia harus menyuarakan kondisi semangat dan nilai-nilai sosial zamannya. Sapardi Djoko Darmono mengemukakan sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu karya kehidupan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan menyangkut hubungan antara masyarakat dengan orang-orang, antar manusia, masyarakat, atau peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Kerangka teori. Dalam paradigma sosial sastra terhimpun beberapa teori tentang sosial sastra. Salah satunya teori tersebut adalah strukturalisme genetik. Teori inilah yang dipakai dalam menganalisis karya sastra yang berjudul Istri, karya Darmato Djatman. Teori ini dan pendekatannya membawa metode dialektika dalam implementasinya terhadap analisis karya sastra. Struktur genetik muncul sebagai akibat terbaiknya aspek sosial dan sejarah dalam kajian sastra. Sastra secara struktural. Meskipun peletak dasar teori ini adalah Taine, namun dalam perkembangan kemudian sebagai telah sosiologis dikembangkan oleh Lucien Gottman di Prancis. Menurut Gottman, studi strukturalisme genetik memiliki dua kerangka dasar. Pertama, hubungan antara makna suatu unsur dengan unsur lainnya dalam suatu karya sastra yang sama. Kedua, hubungan keduanya membentuk jaringan tidak mungkin mempunyai pandangan. Seorang pengarang tidak mungkin mempunyai pandangan sendiri. Pada dasarnya, pandangan akan menyarankan suatu pandangan dunia, suatu kolektif. Karya sastra dipandang sebagai fakta kemanusiaan, produk, objek kolektif, dan sebagai ekspresi pandangan dunia. Pengarang sebagai objek kolektif itu fakta kemanusiaan, subjek kolektif, pandangan dunia. Ini memediasi hubungan antara sastra dan masyarakat. Metode dialektik. Teori strukturalisme genetik menyarankan dalam konsepnya suatu metode yang putar balik antara struktur karya sastra dan struktur sosial. Metode ini disebut dengan metode dialektika. Penggunaan metode dialektika dalam pendekatan strukturalisme genetik merupakan cara analisis yang dipakai para penganutnya. Paham Marxis sebagai yang dipakai Gramsci. Dapat dikatakan metode dialektika sebagai pengerjawaan dari pendekatan strukturalisme genetik untuk mengungkapkan pandangan dunia yang mencerminkan karya sastra. Pemahaman atau kejelasannya yaitu keseluruhan bagian secara struktur
dijajaki hubungan keseluruhan bagian dengan mempertimbangkan unsur-unsur intrinsik. Karya kemudian dihubungkan dengan struktur di luar karya sastra yang bertindak sebagai bagian menyeluruh. Hubungan yang dimaksud mengarah kepada bagian pemahaman realita anggota-anggota kolektif yang dicerminkan dalam puisi tersebut tentang konsep istri menurut pandangan kolektif. Budaya Jawa menjadi bagian dari keseluruhan struktur yang lebih luas menyangkut subjek kolektif. Pemahaman kejelasan mengarah kepada penelahan makna atas hubungan-hubungan struktur sebagai yang dipahami pada langkah pertama, kemudian mempertalikan makna tersebut dengan sejumlah gagasan atau pandangan dunia subjek kolektif yang terhimpun ke dalam satu gagasan yang utuh. Dalam analisis ini, pemahaman terhadap unsur-unsur dalam puisi Istri karya Darmanto Jatman ini didasarkan atas teori Roman Ingraden tentang sastra norma yang terdiri atas lapisan bunyi, lapisan arti, lapisan dunia, dan lapisan metafisis terhadap implementasi teori tersebut. Pandangan dunia pengarang dan puisi. Dalam pengarang teori strukturalisme genetik, sastra mengungkapkan pandangan dunia pengarang yang mewakili kelas atau kelompok sosial tertentu. Pandangan dunia, menurut Paruk, merupakan istilah yang merujuk kepada kompleks, menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota-anggota suatu kelompok sosial tentu dan mempertengkarkannya dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Kesimpulan, sebagai fakta kemanusiaan, puisi berjudul Istri karya Darmanto Jatman mengungkapkan citra wanita jaya yang dipandang dan disikapi secara rasional oleh pengarang-pengarangnya. Pengarang tidak sekedar menempatkan citra wanita Jawa sebagai suatu mitos pengukuhan, tetapi juga dipandang dalam perspektif yang lebih rasional dan terbuka. Sebagai mitos citra wanita Jawa, menurut konsep budaya, Jawa hanya terbatas pada peran dan tanggung jawabnya. Tetapi dalam puisi ini, fakta kemanusiaan tersebut mendapatkan pemahaman dan interpretasi yang lebih baru, sesuai dengan pandangan dan ideologi pengarang. Pandangan dunia dan ideologi pengarang dicerminkan dalam puisi ini dan adalah sikap keterbukaan rasional dalam memandang wanita istri Jawa. Wanita Jawa sebagai seorang istri memperoleh kedudukan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan konsep budaya masyarakat yang melahirkan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, ada pemaknaan yang lebih baru dan modern terhadap citra wanita Jawa dalam puisi ini. Dalam konsep teori strukturalisme genetik, pandangan dunia dan ideologi tersebut bukanlah subjek kolektif yang diwakili pengarang. Subjek kolektif kelas atau golongan sosial yang diwakili pengarang dalam puisi Istri adalah kelas atau golongan penyanyi terpelajar. Golongan sosial ini muncul sebagai akibat mobilitas sosial modern. Oleh karena itu, dalam memandang dan memaknai hakikat wanita Jawa,
lebih rasional, dan terbuka sebagai ciri khas golongan sosial ini. Citra wanita Jawa tidak semata-mata dipandang sebagai pengukuhan mitos yang sudah ada sebelumnya, tetapi menciptakan mitos yang baru yang lebih rasional. Wanita memperoleh kedudukan yang tinggi menurut pandangan dunia dan ideologi golongan penyanyi terpelajar ini. Implementasi teori strukturalisme genetik dalam menganalisis karya sastra puisi sebagaimana dalam tulisan ini ternyata memiliki keluasan dalam hasil. Teori ini tidak hanya memahami pandangan dunia yang dicerminkan dalam suatu karya sastra, melainkan juga untuk memahami pemandangan dan perubahan yang terjadi dalam konteks sosial. Sekian dari saya, terima kasih.